Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Salam jumpa dengan saya Ahmad Yani dalam seri kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas pertemuan kelima untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Lebih jelasnya, mari kita simak bersama slide materi yang akan saya share berikut ini. Pada pertemuan kelima ini, saya akan membahas mengenai analisa sistem informasi pada sistem informasi yang masih manual. Sistem informasi manual adalah sistem informasi yang belum menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi tentunya. Kita akan memulai dari proses bisnis yang ada di dalam sistem berjalan itu sendiri. Kemudian penggambaran activity diagramnya, lalu analisa dokumen apa saja yang ada di dalamnya, baik untuk dokumen masukan maupun dokumen keluaran. Pada analisa sistem manual, yang perlu diingat adalah secara umum kalau di dalam suatu sistem informasi itu, pasti dia akan memiliki masukan, memiliki keluaran, tentu ada proses di dalamnya. Nah, dokumen masukan itu adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar di dalam memperoleh data-data yang akan diproses lebih lanjut ya, oleh sistem informasi tersebut. Sehingga nanti akan menghasilkan suatu keluaran atau output yang disebut dengan istilah informasi itu sendiri. Kita lihat pada contoh berikut ya. Pada sistem perparkiran ini adalah suatu sistem yang saya yakin Anda sudah sering sekali melihat di berbagai tempat ya. Itu adalah suatu contoh sistem yang memiliki input dalam hal ini adalah berupa foto plat nomor dan struk parkir yang nanti akan diproses di dalam sistem tersebut. Kemudian untuk dokumen keluarannya itu adalah yang dihasilkan oleh sistem. Jadi ketika inputan berupa data yang diproses itu akan dikeluarkan oleh sistem informasi dalam bentuk berbagai dokumen output ya, biasanya laporan dalam berbagai bentuk tentunya. Nah, pada contoh kasus yang sama kita masih bisa melihat bahwa output dari sistem perparkiran itu adalah berupa struk yang sudah tervalidasi, sudah terverifikasi, yang sudah diproses ya, oleh sistem perparkiran yang ada. Nah, ini sekedar gambaran untuk I/O atau input dan output yang ada di dalam suatu sistem. Langsung saja kita masuk pada studi kasus, dalam hal ini adalah analisa untuk sistem informasi manual pengolahan data arus kas yang ada pada sekolah menengah atas. Mulai dari proses bisnisnya, proses bisnis yang ada di dalam sistem tersebut ada 3 proses bisnis utama. Yang pertama ada sistem penerimaan kas, kemudian yang kedua ada sistem pengeluaran kas, lalu yang ketiga ada sistem laporan. Sistem penerimaan kas ya, yang berperan dalam hal ini adalah bendahara komite dan siswa tentunya, di mana bendahara komite akan menerima bukti penerimaan dari siswa ketika siswa melakukan pembayaran iuran sekolah. Kemudian data tersebut akan dicatat dan diarsipkan. Lalu pada proses bisnis yang kedua untuk sistem pengeluaran kas, bendahara akan menerima bukti pengeluaran dari pengguna dana kas, kemudian dicatat data pengeluarannya pada buku kas umum, lalu diarsipkan. Lalu pada proses bisnis yang ketiga, yaitu untuk sistem pelaporan, ini dilakukan oleh bendahara komite kepada kepala sekolah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk buku kas umum. Kemudian berdasarkan buku kas umum tersebut akan dilakukan pemeriksaan oleh kepala sekolah sebagai orang yang punya otoritas ya, di dalam mengelola laporan tersebut. Selebihnya nanti akan dikembalikan lagi kepada bendahara komite. Nah, ini adalah gambaran proses bisnis yang ada di dalam sistem berjalan. Ada 3, sekali lagi, sistem penerimaan kas,
sistem pengeluaran kas, dan sistem laporan. Nah, proses bisnis ini nanti bisa kita gambarkan dalam bentuk diagram activity. Mari kita lihat, yang pertama adalah activity diagram untuk penerimaan kas. Ya. Jadi jelas untuk proses bisnis yang pertama ini ada dua entitas yang terlibat di dalamnya, yaitu siswa dan bendahara komite. Ya. Mulai dari siswa yang melakukan pembayaran iuran sekolah, kemudian nanti akan diterima buktinya oleh bendahara komite, dicatat ke dalam buku kas umum, lalu diarsipkannya. Kemudian di activity diagram yang kedua untuk pengeluaran kas, ada pengguna dana, ada bendahara komite. Ini diawali dari pengguna dana yang melakukan pengeluaran kas, lalu buktinya akan diserahkan kepada komite, bendahara komite, untuk dicatat dan diarsipkan. Nah, di proses bisnis yang ketiga, laporan dalam bentuk buku kas umum ini dilakukan oleh bendahara komite dengan cara menghitung, menutup saldo pada buku kas umum yang sudah diarsipkan tentunya. Kemudian nanti ini diserahkan kepada kepala sekolah, lalu kepala sekolah akan memeriksa data yang ada di dalam buku kas umum tersebut. Setelah itu nanti diserahkan kembali kepada bendahara komite. Nah, ini yang terlihat di dalam activity diagram ya, dari 3 proses bisnis utama yang ada, mulai dari penerimaan, pengeluaran kas, dan pelaporan. Ya. Kemudian untuk spesifikasi dokumennya, ya, jadi I/O atau input output dokumen yang ada di dalam sistem tersebut. Yang pertama, mulai dari dokumen masukan. Dokumen masukan apa yang ada? Yaitu berupa bukti penerimaan kas yang berfungsi sebagai bukti pembayaran iuran sekolah. Kemudian sumbernya dari siapa? Sumbernya dari siswa, ditujukan kepada bendahara komite. Medianya adalah kertas, 1 lembar setiap siswa. Ini dilakukan frekuensinya setiap pembayaran iuran sekolah, biasanya di awal bulan dari setiap bulannya. Dilakukan oleh seluruh atau setiap siswa yang ada di sekolah tersebut. Kemudian bentuk dokumennya nanti bisa kita lihat pada lampiran A1 berikut ini. Ini adalah contoh dokumen masukan berupa bukti penerimaan kas yang ada di dalam sistem berjalan. Kita lanjut ke spesifikasi dokumen selanjutnya, yaitu berupa dokumen keluaran. Ada 2 dokumen keluaran di dalam sistem tersebut. Yang pertama adalah bukti pengeluaran kas, nama dokumennya, fungsinya sebagai bukti pengeluaran kas, sumbernya dari pengguna dana kas itu sendiri. Lalu ditujukan kepada bendahara komite yang nanti dalam bentuk kertas, medianya 1 lembar setiap ada pengeluaran kas ya untuk buktinya. Kemudian frekuensinya setiap ada pengeluaran kas oleh pengguna dana kas itu sendiri. Sedangkan bentuk dokumennya nanti bisa kita lihat pada lampiran B1 berikut ini. Ini adalah contoh dokumen keluaran untuk bukti pengeluaran kas. Ya. Kemudian kita akan melihat bentuk dokumen keluaran yang berikutnya, yang kedua, yaitu berupa bukti kas umum. Fungsinya sebagai laporan yang nanti akan diberikan oleh bendahara komite kepada kepala sekolah. Medianya tetap menggunakan kertas, ini masih manual, kurang lebih 3-4 lembar atau 4 halaman, ini dilakukan setiap akhir bulan. Bentuk dokumennya bisa kita lihat pada lampiran B2 berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari dokumen keluaran yang kedua, berupa buku kas umum. Baik, itu yang bisa saya gambarkan, yang bisa saya jelaskan untuk sistem informasi yang berjalan, yang ini masih dilakukan secara manual. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.